Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang Bapak Ibu tunggu-tunggu selalu ya, untuk mendapatkan info terkini seputar bantuan sosial di Indonesia. Nah, hari ini kita punya informasi yang tentunya dirasa super penting dari Kementerian Sosial yang wajib Bapak Ibu ketahui. Terutama buat Bapak Ibu, para keluarga penerima manfaat atau yang punya keluarga penerima bansos begitu ya. Yuk, Bapak Ibu langsung kita bahas saja ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Menteri Sosial ya Bapak Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul baru saja menyampaikan kabar terbaru begitu ya mengenai proses buka rekening kolektif atau burekol. Nah, untuk para penerima bansos. Total ada sekitar 3,6 juta KPM ya yang sedang dalam proses tersebut. Nah, dari angka tersebut ada sekitar 1,6 juta KPM sudah berhasil diselesaikan burekolnya nih ya. Ini kabar baik ya buat Bapak Ibu semua. Tapi masih ada 2 juta KPM lagi yang proses burekolnya itu masih sedang berjalan ya. Kira-kira siapa saja sih mereka ini? Yuk kita bedah datanya biar lebih jelas ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian ada beberapa kategori KPM yang masuk dalam daftar burekol ini ya. Yang pertama yaitu sebanyak 1.315.886 KPM program Keluarga Harapan yang dulunya lewat PT Pos sekarang sudah mulai migrasi ke Bank Himbara ya. Mungkin ini juga Bapak Ibu atau tetangga Bapak Ibu. Kemudian ada juga 629.513 KPM adalah penerima PKH baru dari hasil validasi data terbaru. Selamat ya bagi yang baru masuk kelompok ini. Kemudian ada 1.900.000-an sekian KPM penerima program sembako juga migrasi dari PT Pos ke Himbara. Dan terakhir ada sekitar 770.000-an KPM penerima program sembako yang baru dari hasil validasi data begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, totalnya pas kan ya sekitar 3,6 juta KPM yang sedang diurus burekolnya. Nah, juga Gus Ipul sendiri optimis banget ya. Beliau bilang Kemensos terus berkoordinasi dengan Bank Himbara begitu ya, biar 2 juta KPM yang tersisa tersebut bisa segera selesai dalam beberapa minggu ke depan. Kita doakan saja ya, mudah-mudahan lancar ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian mempunyai pertanyaan ya terkait dengan setelah burekol selesai kapan bansosnya akan cair begitu ya. Nah, ini nih yang pentingnya menurut Gus Ipul setelah rekening terbentuk dan proses burekol selesai, langkah selanjutnya adalah pembagian kartu kepada KPM. Jadi setelah KPM menerima kartu nih ya, barulah bansos akan disalurkan. Sabar ya Bapak Ibu, mudah-mudahan secepatnya bansosnya akan segera tersalurkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita beralih ke topik yang sedikit lebih serius nih. Tapi ini saya pikir ini penting banget ya buat integritas penyaluran bansos kita nih Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Kementerian Sosial juga lagi gencar-gencarnya melakukan evaluasi penerima bansos yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Nah, ini serius banget nih Bapak Ibu ya. Jadi data dari pusat pelaporan disebut PPATK begitu ya. Itu menunjukkan ada sekitar 603.999 KPM begitu ya yang terindikasi terlibat judi online atau judol. Nah, dari jumlah tersebut terdapat 228 ribuan KPM sudah tidak menerima bansos triwulan kedua. Nah, ini menunjukkan tindakan tegas dari Kementerian Sosial. Sisanya 375 ribuan KPM sedang dievaluasi untuk bansos triwulan yang ketiga. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Gus Ipul selaku Menteri Sosial juga menegaskan bahwa kalau rekening KPM terbukti digunakan untuk judi online atau judol atau bahkan rekeningnya tidak aktif dalam waktu lama, maka bansosnya itu akan dialihkan kepada KPM yang lebih berhak ya.
Nah, ini biar bansos benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan dan digunakan untuk kesejahteraan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, selain koordinasi dengan PPATK, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Bank Indonesia gitu ya untuk mengevaluasi rekening yang tidak aktif atau punya saldo yang tidak wajar ya. Semua itu dilakukan demi bansos yang tepat sasaran ya, berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Seperti itu ya Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu ya, jangan sampai terlibat dalam praktik judol ya, bisa-bisa bermasalah bansosnya ya. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin punya pertanyaan, keberatan, atau bahkan ingin menyampaikan usulan terkait penyaluran bansos, maka Kementerian Sosial juga terbuka ya buat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan keluhan, kemudian saran dan lain sebagainya itu melalui saluran-saluran resmi dari Kementerian Sosial yang sudah disediakan. Tapi ingat ya Bapak Ibu, laporan Bapak Ibu juga sebaiknya dilengkapi dengan data yang cukup ya, karena ini penting banget nih Bapak Ibu ya, agar laporan Bapak Ibu bisa ditindaklanjuti dengan baik. Jangan cuma katanya-katanya begitu ya. Lalu gimana Bapak Ibu? Sudah lebih pahamkah update terbaru seputar bansos ini? Begitu ya. Semoga informasi tadi bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semua. Ingat, kalau ada informasi baru pasti langsung kita update di channel ini ya. Jangan lupa like video ini kalau Bapak Ibu merasa terbantu atau merasa bahwa video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Juga share ke teman-teman ya, keluarga, saudara, atau siapapun yang membutuhkan info ini. Dan jangan lupa ya, follow channel ini biar kita nggak ketinggalan info atau update info penting lainnya dari kami begitu ya. Barangkali Bapak Ibu punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, jangan lupa juga tulis di kolom komentar ya di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa rezekinya selalu lancar dan semangat terus buat Bapak Ibu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.